Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, ini Pak Ratno waktunya makan siang. Jadi jawab salamnya agak lembut. Gak kencang, agak lembut. Ya, yang saya hormati Guru Besar Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Uman Suherman, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Pak Ratno, ada Pak Amir Kepala Dinas Kesehatan, ada Pak Budi Wadir RSUD Belambangan, Pak Huda staf ahli, lalu yang sebelah kanan ketua ya. Lalu juga ada Bu Heni Dinsos, Pak Camat, dan Ketua MKKS Pak Sodik, Kapolres SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banyuwangi yang hadir secara luring maupun daring, Pembina Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Ibu Lili Subuti, Ketua MGBK Kabupaten Banyuwangi Pak Joko, lalu juga para panitia dan para peserta seminar yang hadir pada hari ini baik secara langsung maupun secara daring. Alhamdulillah rabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada siang hari ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka seminar nasional dan gelar kalian dengan tema dengan semangat Hardiknas 2024 menuju transformasi layanan konseling inovatif untuk fasilitasi generasi Z. Bagus banget temanya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berdampak pada peningkatan psikologis ya, anak-anak kita sehingga mereka nantinya bisa menghadapi tantangan yang tidak mudah ya. Mudah-mudahan seminar ini bukan hanya sekedar Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat ya, tapi juga mendapatkan ilmu yang nanti bisa diterapkan di tempatnya masing-masing, di dinasnya masing-masing. Dan selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada kita semuanya. Sesungguhnya Hari Pendidikan Nasional ini bukan hanya dirayakan oleh para guru, tetapi juga seharusnya dirayakan oleh para orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Karena tugas pendidik itu bukan hanya guru ya, tapi orang tua, orang dewasa semuanya juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita agar mereka juga bisa menjadi generasi yang baik dan gemilang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini sekitar 70,72% ya, penduduk Indonesia itu di usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Dan ini menjadi modal yang besar banget untuk menghadapi Indonesia emas di tahun 2045. Kalau sekarang usianya 15 tahun, berarti di 2045 sudah sekitar 30-an ya. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita semuanya ini ya bisa menciptakan generasi emas di tahun 2045. Dan kalau tadi temanya terkait dengan Gen Z, maka ini adalah anak-anak yang lahir pada tahun 90-an dan 2000-an ya. Jadi 97 ya sampai 2000-an, sampai 2012. Ya, jadi maka ya pasti muridnya ibu-ibu semua ya, muridnya bapak ibu semuanya nih, yang sekarang menjadi anak didiknya bapak ibu semuanya, ini adalah generasi Z. Dan itu tersebar di Indonesia dengan 27,94% dari total populasi Indonesia. Cukup besar sekali ya, maka kalau kita sudah punya potensi sebesar itu bapak ibu guru semuanya, dan kalau kita tidak maksimalkan, kita tidak mulai dari saat ini, wah, nggak tahu ya nanti akan seperti apa. Walaupun sesungguhnya yang namanya kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, tetapi
ketika kita mampu memaksimalkan potensi anak-anak sesuai dengan karakternya masing-masing, insya Allah kita akan melihat mereka akan bisa menjadi orang yang hebat dengan karakternya masing-masing, dengan potensi masing-masing. Mohon maaf, bukan dengan karakter, tapi dengan potensinya masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di era digital saat ini, di era di mana kita dihadapkan pada kondisi yang berbeda sekali dengan mungkin kita waktu kecil, maka kita sebagai pendidik harus cepat beradaptasi, harus berinovasi. Tidak bisa lagi Bapak Ibu mengatakan bahwa di zaman saya dulu saya ngajar seperti ini. Di zaman dulu saya dulu itu dididik oleh guru saya seperti nggak bisa. Ya, maka Bapak Ibu ayo terus tambah wawasan, lalu tingkatkan kapasitas Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa terus berkompetisi dengan teknologi yang mungkin saja lebih dipercaya oleh anak-anak kita, gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini nanti bisa menjadi sarana bagi kita semuanya untuk menambah ilmu, apalagi yang isi nanti Prof. Uman ya sebagai yang ahli di bidang bimbingan konseling ya, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyimak. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang menganggap bahwa pembicaraan saya ini tidak penting ya. Saya lihat di belakang masih ngobrol, banyak main handphone. Coba Pak Ratno ya, saya lihat itu ibu itu ya tadi ya, coba asik aja. Silahkan kalau memang tidak penting bisa keluar. Ya. Jadi belum Bapak Ibu mendidik anak-anaknya untuk bimbingan konseling. Belum Bapak Ibu meminta anak-anak untuk menghargai orang. Tapi Bapak Ibu sendiri tidak bisa menghargai orang. Gimana coba? Bapak Ibu mau ngajak muridnya untuk ayo hargai orang tua, untuk hargai teman sebayanya, untuk menghargai orang yang sedang bicara. Kalau Bapak Ibu sendiri sebagai guru BK tidak bisa melakukan itu, tidak bisa menjadi contoh. Coba. Ini gambaran Pak Ratno, harus dievaluasi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya berharap dengan kegiatan hari ini nantinya bisa menjadi sarana bagi kita semuanya untuk terus mengupgrade ya pengetahuan kita dan bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman ya. Jadi guru-guru, tenaga BK, ayo update semua kemampuannya berdasarkan kebutuhan zaman ya. Kita tidak bisa lagi bicara di masa lampau, tapi juga harus menyesuaikan dengan zaman. Dan mari kita motivasi terus anak-anak kita, terutama anak-anak generasi Z yang sudah punya karakter yang sangat berbeda dengan karakter sebelumnya. Maka ayo kita motivasi. Sekarang kita dihadapkan juga pada salah satu PR pendidikan kita terkait dengan anak tidak sekolah, dan sebagian anak tidak sekolah bukan karena faktor ekonomi, tetapi karena motivasi, kurangnya motivasi. Ya, jadi Bapak Ibu punya tugas untuk memotivasi siswa-siswinya ya nantinya untuk bisa memiliki karakter yang baik dan terus bisa menempuh pendidikan dengan baik dan sukses. Lalu yang selanjutnya adalah mari kita manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media interaktif sebagai media dari pembelajaran kita. Media sebagai sarana, media juga sebagai bagaimana anak-anak kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuannya bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana kasus-kasus yang terjadi itu juga bisa ya ditampilkan di media tersebut, sehingga anak-anak lebih bisa melihat contoh dari berbagai kasus yang dialami oleh teman-teman sebayanya, dan ini menjadi pelajaran bagi mereka. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan pendidikan, tidak harus di dalam kelas. Ini sering saya sampaikan di mana-mana ya. Banyuwangi
sangat banyak tempat untuk bisa menjadi anak-anak kita menjadi sebagai tempat untuk mereka belajar. Tadi baru saja saya melaunching sebuah tempat lagi yang namanya Omah Seum. Ini miliknya Pak Thomas pribadi, di mana dia punya koleksi benda-benda kuno dan menjadikan rumahnya sebagai museum. Jadi makanya disebutnya Omah Seum, jadi rumah museum. Nah, ini baru satu lagi muncul sebagai destinasi edukasi kita, belum lagi dengan tempat-tempat lain. Maka Bapak Ibu sekalian, ajak siswa-siswinya tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi di lingkungan sekitar. Bahkan mungkin jika memang ada di lingkungan sekolah yang tidak mampu, itu juga bisa menjadi bahan belajar mereka. Atau jika ada di lingkungan sekolah anak stunting, itu juga bisa menjadi bahan belajar mereka. Ya, jadi bahan belajar itu bukan yang hanya bagus-bagus, tetapi hal-hal yang tidak baik pun juga bisa menjadi media belajar bagi mereka. Ya, jadi harus inovatif. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Generasi Z itu nggak bisa ditekan, nggak bisa dipaksa. Ya, maka memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada mereka harus menyenangkan. Yang menyenangkannya bagaimana, tetap pada koridor-koridor atau kasanah dalam dunia pendidikan. Dan mari kita ajak anak-anak kita dan para guru untuk tetap berpikir kreatif, ya, bagaimana kreativitas guru itu juga bisa menentukan kreativitas murid, dan bagaimana anak-anak tetap juga harus diajak untuk berpikir kritis agar mereka juga nanti bisa menjadi pemecah masalah. Ya, jangan hanya sebagai mengkritisi tapi tanpa memberikan solusi, maka mereka juga harus diajak mereka kritis, tapi juga mereka diajak untuk memberikan solusi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tugas kita ke depan. Ya, tidak mudah memang, mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan, karena pastinya terkait dengan berbagai kondisi yang sangat berbeda dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap ada komitmen dari Bapak Ibu semuanya, dari Dinas Pendidikan, dari orang tua, dari lingkungan, ya, untuk sama-sama bisa seiring sejalan. Yang sulit adalah lingkungan, karena lingkungan kita sangat bebas, ya, sehingga kadang-kadang orang tua sudah memberikan pendidikan yang baik, guru sudah memberikan pendidikan yang baik, tetapi ketika anak berada di lingkungan, dia mudah terbawa arus dengan lingkungan yang mungkin saja tidak searah dengan keluarga dan lingkungan pendidikannya. Maka kuatkan anak-anak kita agar mereka tidak mudah terbawa arus, agar mereka bisa memilih dan memilah mana lingkungan yang baik untuk dia, mana hal-hal baik untuk dia, sehingga mereka bisa tahan banting di lingkungan apapun, ya, di lingkungan apapun. Dan itu adalah tugas kita bersama. Melalui guru BK, saya berharap ruangan-ruangan BK yang ada di sekolah-sekolah yang sering saya lihat sudah berubah fungsi, ya, maka mudah-mudahan bisa difungsikan lagi sesuai dengan kegiatannya. Ya, memang ruangan BK itu tidak harus ada ruangan tersendiri. Dimanapun, yang penting anak nyaman untuk berbicara, untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya, itu bisa. Dan bisa juga Ibu atau Bapak juga melakukan kegiatan-kegiatan BK di setiap aktivitas siswa. Ya, di waktu belajar, di waktu istirahat, atau di waktu anak-anak melakukan ekstrakurikuler dan sebagainya. Ya, jadi BK ini bagi saya sangat fleksibel, tidak terpaku dengan waktu, tidak terpaku dengan tempat, bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan kenyamanan dan yang penting tersampaikan, informasinya tersampaikan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita punya komitmen yang sama untuk menciptakan anak-anak hebat. Mudah-mudahan kasus-kasus yang terjadi di media sosial, anak-anak yang melakukan bunuh diri, anak-anak yang mengamuk karena HP-nya dijual ibunya, anak-anak yang melakukan hubungan bebas,
ya, anak-anak yang memukul temannya atau membuli temannya, anak-anak yang membunuh orang tuanya. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, dan berbagai kasus anak-anak yang sering kita lihat di media sosial, di berita, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, terutama di Banyuwangi. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu adalah seorang guru, Bapak Ibu adalah seorang pendidik. Guru adalah yang digugu, yang ditiru. Jadi jadilah pribadi yang memang tidak sempurna, tetapi berusahalah untuk menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Tidak mudah, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu punya komitmen, kalau dari awal Bapak Ibu menjadi guru karena panggilan hati, panggilan jiwa, insya Allah Bapak Ibu bisa menghargai orang, ya, lalu mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk menghargai orang. Itulah tujuan sesungguhnya. Tapi kalau guru tidak bisa menghargai orang, tapi meminta muridnya menghargai orang, jangan harap muridnya akan menuruti. Bahkan ibu bapak akan bisa menjadi bulian murid-muridnya, karena sekarang sudah eranya media sosial, ya. Nah, ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya sekedar mengingatkan, selebihnya kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sebagai bupati punya kekuasaan untuk mengatur anggaran untuk pendidikan kita agar lebih baik lagi, anak-anak kita agar terlindungi, agar mendapatkan pelayanan yang baik. Itu tujuan saya, dan saya berharap kita punya komitmen yang sama. Wallahumma fiqh wal komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Ibu atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Kami mohon izin Ibu tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan buket cantik dari rekan-rekan guru BK SMP